Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang macam-macam strategi pembelajaran. Oke, di sini kita akan membahas strategi pembelajaran aktif atau disebut dengan active learning. Terdiri dari 5. 1. Definisi, 2. Ciri-ciri, 3. Tujuan, 4. Bentuk-bentuk, yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Adapun di sini pengertian pembelajaran aktif yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan mencapai hasil yang memuaskan atau maksimal atau mendapatkan pencapaian yang maksimal. Ciri-ciri pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon anak didik dalam suatu pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan atau tidak membosankan. Adapun tujuan pembelajaran aktif yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai hasil yang sekian atau memuaskan, optimal, maksimal, setiap dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Adapun bentuk-bentuk strategi pembelajaran aktif terdiri dari 3 strategi, yaitu terdiri dari strategi pembelajaran cardshort, yang kedua strategi pembelajaran kooperatif jigsaw, yang ketiga strategi pembelajaran debat aktif. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan pembelajaran aktif. Kelebihan terdiri dari 6, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua sangat menyenangkan atau tidak membosankan, yang ketiga memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik, yang keempat menggunakan metode atau langkah-langkah yang bervariasi atau menggunakan langkah-langkah yang bermacam-macam. Yang kelima yaitu menggunakan banyak media atau lebih mayoritas media. Yang keenam, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya atau sulit dengan mengenalkan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik atau ketika tidak didampingi oleh setiap guru. Selanjutnya, pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus kepada suatu tujuan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif, terdiri dari 4. Yang pertama, definisi, karakteristik, tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. 1. Pengertian pembelajaran kooperatif lebih mengutamakan eksistensi kelompok, karena setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada yang tinggi, sedang, rendah, standar, dan lain-lain. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender. Yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Terdiri dari 3, yaitu siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kooperatif.
Hasil belajar akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihannya yaitu terdiri dari dua kelebihan, yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menggunakan informasi dan kemampuan abstrak menjadi nyata atau disebut dengan real. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide-ide atau gagasan pokok dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Adapun kekurangannya yaitu terdiri dari dua kekurangan. Satu, untuk memahami dan mengerti filosofis pembelajaran kooperatif memang perlu waktu. Karena sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis siswa akan mengerti dan memahami filsafat pembelajaran kooperatif. Yang kedua yaitu penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Terdiri dari 5, yaitu definisi, karakteristik, tujuan, komponen, kelebihan, dan kekurangan. Strategi pembelajaran kontekstual yaitu pengertian pembelajaran kontekstual. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata atau dunia real peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya atau kemampuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan setiap hari atau sehari-hari. 2. Karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama kerjasama, saling menunjang, menyenangkan atau tidak membosankan. Yang keempat, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan beberapa sumber, peserta didik aktif, sharing dengan teman, peserta didik kritis, guru kreatif. Atau peserta didik lebih aktif, jadinya kan kritis. Yang ketiga yaitu komponen utama pembelajaran kontekstual. Terdiri dari 7 komponen yaitu A. Konstruktivisme, 2. Bertanya, 3. Menemukan, 4. Masyarakat belajar, 5. Pemodelan, 6. Refleksi, 7. Penilaian sebenarnya. Adapun tujuan pembelajaran kontekstual yaitu dengan model pembelajaran kontekstual bukan hanya guru yang aktif jadi memudahkan siswa untuk menerima materi. Dengan tanya jawab guru dengan siswa atau siswa bertanya dengan guru. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual yaitu kelebihan pembelajaran menjadi lebih bermakna atau real atau nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan real atau dengan kehidupan nyata. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih produktif. Pembelajaran CTL mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena langkah atau metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme yang mengarahkan siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri atau menemukan dengan kemampuannya sendiri. Adapun kekurangan yaitu orientasi yang melibatkan siswa atau pengenalan yang melibatkan peserta didik sehingga pendidik atau sehingga guru harus memahami secara mendasar tentang perbedaan potensi individu tiap-tiap siswa. Karena pembelajaran ini pada dasarnya membutuhkan berbagai sarana dan media yang variatif. Yang kedua yaitu bagi guru-guru harus memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam tentang konsep pembelajaran itu sendiri dan potensi perbedaan individu siswa di kelas. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Terdiri dari 6, yaitu 1. Definisi, 2. Karakteristik, 3. Tujuan, 4. Desain, 5. Langkah-langkah, 6. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis masalah.
Pembelajaran berbasis masalah adanya suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tangga metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Adapun karakteristik pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5, yaitu mengajukan pertanyaan, yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin, yang ketiga penyelidikan autentik, yang keempat menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya, yang terakhir kerjasama. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran berbasis masalah. Untuk membantu peserta didik mengembangkan proses berpikirnya, belajar secara dewasa melalui pengalaman yang menjadikan peserta didik lebih mandiri. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau melebihi standar. Berikutnya, pemodelan peranan orang dewasa. Yang terakhir, belajar pengarahan sendiri. Adapun yang kelima yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah yaitu kelebihan. 1. Kelebihan memberi tantangan kepada siswa untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan real atau kehidupan nyata. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis atau berpikir dengan lebih kreatif, lebih aktif. Dan adapun kekurangan dari pembelajaran berbasis masalah yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki niat untuk tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya atau mereka lebih merasa tidak mau mencobanya. Yang kedua yaitu membutuhkan cukup waktu untuk persiapan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran efektif. Terdiri dari 4, yaitu definisi, tingkatan, macam-macam kesulitan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif yaitu strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya. Yang kedua yaitu tingkatan pembelajaran efektif. Yang pertama, receiving, 2 responding, 3 valuing, 4 organization, 5 correction. Yang ketiga yaitu macam-macam pembelajaran efektif. 1. Model konsiderasi, 2. Model pembentukan rasional, 3. Klarifikasi nilai, yang keempat pengembangan moral kognitif, yang terakhir yaitu model non-direktif. Adapun kesulitan dalam pembelajaran efektif yaitu di samping aspek pembentukan kemampuan intelektual untuk membentuk kecerdasan peserta didik atau anak didik dan pembentukan keterampilan untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik memiliki kemampuan motorik. Karena proses pendidikan bukan hanya membentuk kecerdasan dan memberikan keterampilan, akan tetapi juga membentuk dan mengembangkan sikap agar anak berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dengan norma-norma yang sudah ditetapkan di masyarakat. Karena hal ini disebabkan proses pembelajaran dan pembentukan akhlak memiliki beberapa kesulitan. Adapun selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kuantum. Terdiri dari 6, yaitu definisi, tujuan, asas, prinsip, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kuantum.
Pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya dan berfokus pada nuansa dinamis dalam lingkungan kelas interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Tujuan pembelajaran kuantum yaitu tersampaikannya materi yang diajarkan oleh pengajar kepada 12 siswa agar diperoleh perubahan tingkah laku yang terjadi murid agar nantinya dapat digunakan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu asas pembelajaran kuantum. Asas utama yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya yaitu bahwa memasuki dunia anak sangatlah penting. Karena apa? Sebagai langkah pertama untuk mendapatkan hak mengajar yaitu mendapatkan izin untuk memimpin, menuntut, dan memudahkan perjalanan mereka menuju kesadaran dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kuantum. Terdiri dari 5 prinsip yaitu segalanya berbicara. Yang kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, akui setiap usaha. Yang terakhir, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Yang kelima yaitu langkah-langkah pembelajaran kuantum. 1. Kekuatan ambak. 2. Penataan lingkungan belajar. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Yang keempat, membebaskan gaya belajar. Yang kelima, membiasakan mencatat. Yang keenam, membiasakan membaca. Yang ketujuh, menjadikan anak lebih kreatif atau lebih produktif. Yang terakhir, melatih kekuatan memori pada anak. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran kuantum terdiri dari kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan yaitu pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum dipakai. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih bersifat humanitis. Yang terakhir, pembelajaran kuantum lebih konstruktivis, bukan positivistis atau empiris behavioritis. Adapun kekurangannya yaitu terdiri dari 3 kekurangan. Membutuhkan pengalaman yang nyata atau membutuhkan pengalaman yang real. Yang kedua, waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar atau waktu yang cukup agak lama untuk mengembangkan atau untuk menumbuhkan motivasi atau dorongan dalam belajar. Yang terakhir, kesulitan mengidentifikasikan keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran saintifik. Terdiri dari 5, yaitu definisi, tujuan, prinsip, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan. Strategi pembelajaran saintifik yaitu pendekatan atau pendekatan ilmiah, suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan atau pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran saintifik terdiri dari 5 tujuan. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa atau untuk mengembangkan perilaku siswa. Yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran saintifik, yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, lebih membentuk student, self-concept. Yang ketiga, belajar terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip, dan lain-lain. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran saintifik,
yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis atau menalar. Yang selanjutnya menyimpulkan. Yang terakhir menciptakan dan membentuk jaringan. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik, yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang selanjutnya menimbulkan rasa senang pada siswa karena tubuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang terakhir, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Kekurangannya yaitu harapan yang terkandung dalam model pendekatan. Yang kedua, pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman. Sedangkan aspek konsep, keterangan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir dan yang akan ditemukan. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.